Alif, Lam, Ra. Sebuah kitab yang telah kami turunkan kepadamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Tuhan mereka menuju jalan yang maha perkasa, yang maha terpuji. Allah, kepadanya milik segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dan celakalah orang-orang kafir karena azab yang pedih. Mereka lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat, dan mereka menghalangi orang lain dari jalan Allah dan berusaha membuatnya tampak bengkok. Mereka itulah orang-orang yang tersesat jauh. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat menjelaskan kepada mereka. Kemudian Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan kami mengutus Musa dengan tanda-tanda kami. Keluarkanlah kaummu dari kegelapan menuju cahaya, dan ingatkanlah mereka akan hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang sabar dan banyak bersyukur. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika Dia menyelamatkanmu dari kaum Firaun yang menimpakan kepadamu siksaan yang paling buruk, membunuh anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup perempuan-perempuanmu. Dan pada yang demikian, itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Musa berkata, "Jika kamu ingkar, kamu dan semua orang di bumi bersama-sama, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Belumkah sampai kepadamu kisah orang-orang sebelum kamu? Kaum Nuh, Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Para rasul mereka datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang nyata, tetapi mereka menutupi mulut mereka dengan tangan mereka dan berkata, 'Kami menolak apa yang telah kamu diutus dengannya, dan kami berada dalam keraguan yang membingungkan tentang apa yang kamu serukan kepada kami.' Para rasul mereka berkata, 'Dapatkah ada keraguan tentang Allah, pencipta langit dan bumi? Dia mengajakmu agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan memberi kamu waktu sampai batas waktu yang ditentukan.' Mereka berkata, 'Kamu hanyalah manusia seperti kami. Kamu ingin memalingkan kami dari apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami. Maka bawalah kepada kami bukti yang jelas.' Para utusan itu berkata kepada mereka, 'Memang benar, kami adalah manusia seperti kalian. Tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapapun yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan bukanlah wewenang kami untuk mendatangkan bukti kepada kalian, kecuali dengan izin Allah. Maka kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Mengapa kita tidak seharusnya bergantung kepada Allah, padahal Dia telah menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang seharusnya kita tempuh? Kita pasti akan menanggung segala bahaya yang kalian timbulkan kepada kami, dan orang-orang yang bertawakal hendaknya bertawakal kepada Allah." Orang-orang yang ingkar berkata kepada para rasul mereka, "Kami akan mengusir kalian dari negeri kami, kecuali kalian kembali kepada jalan kami." Maka Tuhan mereka mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim, dan kami akan menempatkan kalian di negeri itu setelah mereka."
Itu adalah bagi orang yang takut berdiri di hadapanku dan takut akan peringatanku, dan mereka meminta kemenangan, dan setiap tiran yang keras kepala dihancurkan. Di hadapannya ada neraka, dan dia akan diberi minum cairan nanah. Dia akan menyesapnya dan hampir tidak dapat menelannya, dan kematian akan datang kepadanya dari segala penjuru, namun dia tidak akan mati, dan di balik itu ada siksaan yang berat. Perumpamaan perbuatan orang-orang yang ingkar kepada Tuhan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin kencang pada hari badai. Mereka tidak memperoleh kekuasaan atas apapun yang telah mereka usahakan. Itulah kesesatan yang paling jauh. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar? Jika Dia menghendaki, Dia dapat membinasakan kalian dan mendatangkan ciptaan baru. Dan itu bukanlah hal yang sulit bagi Allah. Mereka semua akan keluar di hadapan Allah, dan orang-orang yang lemah akan berkata kepada orang-orang yang sombong, "Kami mengikuti kalian, jadi bisakah kalian meringankan sebagian dari azab Allah dari kami?" Mereka akan berkata, "Jika Allah telah memberi petunjuk kepada kami, tentu kami akan memberi petunjuk kepada kalian. Sama saja bagi kami, apakah kami panik atau bersabar, tidak ada jalan keluar bagi kami." Dan setan akan berkata, ketika perkara telah diputuskan, "Allah menjanjikan kalian janji yang benar, dan aku menjanjikan kalian, tetapi aku mengingkari janji kepada kalian. Aku tidak memiliki kekuasaan atas kalian, kecuali bahwa aku memanggil kalian, dan kalian menanggapi aku. Jadi jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Aku tidak dapat menyelamatkan kalian, dan kalian tidak dapat menyelamatkan aku. Aku menolak bahwa kalian pernah menyekutukan aku sebagai sekutu." Bagi orang-orang yang zalim adalah siksaan yang pedih. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya atas izin Tuhan mereka. Salam mereka di sana adalah kedamaian. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan? Perkataan yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Ia memberikan buahnya setiap saat dengan izin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia agar mereka mengingatnya. Dan perumpamaan perkataan yang buruk adalah seperti pohon yang buruk, yang tercabut dari permukaan bumi, tidak memiliki akar yang kokoh. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah membiarkan orang-orang zalim tersesat. Dan Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menempatkan kaum mereka di tempat kehancuran? Neraka yang akan mereka masuki dan terbakar di dalamnya, dan betapa buruknya tempat tinggal itu. Mereka menjadikan sekutu-sekutu selain Allah untuk menyesatkan orang lain dari jalannya. Katakanlah, nikmatilah kesenanganmu, karena perjalananmu berakhir di dalam api neraka. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, agar mereka mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka secara rahasia dan terang-terangan, sebelum datang suatu hari yang tidak ada jual beli dan tidak ada persahabatan yang akrab. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air dari langit, lalu menumbuhkan buah-buahan dengannya sebagai rezeki untukmu, dan Dia menundukkan kapal-kapal untukmu berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menundukkan sungai-sungai untukmu.
Dan Dia menundukkan matahari dan bulan untukmu yang terus beredar pada orbitnya, dan Dia menundukkan malam dan siang untukmu. Dan Dia telah memberikan kepadamu dari segala apa yang kamu minta kepadanya. Dan jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat ingkar. Dan ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Ya Tuhanku, mereka telah menyesatkan banyak orang. Maka barang siapa yang mengikutiku, sesungguhnya dia termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, di dekat rumah sucimu, ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan, agar mereka bersyukur. Ya Tuhan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nyatakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, baik di bumi maupun di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku, meskipun sudah lanjut usia Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku Maha mendengar doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan juga dari keturunanku. Ya Tuhan kami, terimalah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin pada hari perhitungan amal. Janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim. Dia hanya menangguhkan mereka sampai hari ketika mata akan terbelalak karena terkejut. Janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim. Dia hanya menangguhkan mereka sampai hari ketika mata akan terbelalak karena terkejut. Mereka akan bergegas maju dengan leher terentang, kepala terangkat, pandangan mereka tidak kembali kepada mereka, dan hati mereka kosong. Maka peringatkanlah manusia tentang hari ketika azab akan datang kepada mereka. Dan orang-orang yang berbuat zalim akan berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami sedikit waktu. Kami akan menjawab panggilan-Mu dan mengikuti para rasul." Bukankah kamu telah bersumpah sebelumnya bahwa tidak akan ada kematian bagimu? Kamu tinggal di rumah-rumah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, dan telah jelas bagimu apa yang telah kami lakukan terhadap mereka, dan kami telah memberikan contoh-contoh untukmu. Mereka membuat tipu daya, tetapi tipu daya mereka ada di sisi Allah. Meskipun tipu daya mereka sedemikian rupa sehingga gunung-gunung dapat dipindahkan karenanya. Maka janganlah kamu mengira bahwa Allah akan mengingkari janjinya kepada para rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Pemberi balasan. Pada hari bumi akan diubah menjadi bumi yang lain, dan langit pun demikian, dan semua akan dikeluarkan di hadapan Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Dan kamu akan melihat orang-orang yang bersalah pada hari itu terikat bersama dalam rantai. Pakaian mereka terbuat dari ter, dan api akan menutupi wajah mereka, agar Allah membalas setiap jiwa atas apa yang telah diperbuatnya. Sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya.
Ini adalah pesan untuk semua manusia, agar mereka diperingatkan dengannya, dan agar mereka mengetahui bahwa Dia hanyalah satu Tuhan, dan agar orang-orang yang berakal dapat mengambil pelajaran.